Alhamdulillah bizikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ikhwatu iman rahimakumullah, mengingat waktu sangat terbatas, barangkali langsung saja kepada materi yang saya akan sampaikan. Di antara materi yang akan saya sampaikan berjudul "Jangan lupa bagianmu hanya yang halalnya saja". Ikhwatu iman rahimakumullah, setumpuk emas yang harganya puluhan bahkan mungkin ratusan juta tidak ada bedanya dengan tumpukan batu kerikil yang bertumpuk di pinggir jalan. Tidak akan membesarkan hati kita, tidak akan menyenangkan pikiran kita. Mengapa? Bila emas itu bukan milik kita sendiri. Seampat makanan yang tersedia di restoran-restoran megah dan rumah makan mewah tidak ada bedanya dengan hamparan batu pasir yang menghampar di pinggir jalan. Tidak mengenyangkan perut kita, juga tidak akan menyehatkan dan menyegarkan tubuh kita. Mengapa? Bila makanan itu bukan milik kita sendiri. Beribu-ribu istri yang cantik, yang berkeliaran atau bertebaran di pusat-pusat keramaian kota, itu tidak ada bedanya seperti boneka-boneka cantik yang terpampang di etalase-etalase toko. Tidak akan menenteramkan batin kita dan tidak akan menyenangkan pikiran kita. Mengapa? Bila istri itu bukan milik kita sendiri. Ikhwatu iman rahimakumullah, artinya hanya makanan milik kita yang halal, meskipun sifatnya sederhana, yang akan menyenangkan dan menggembirakan kita. Hanya makanan yang halal meskipun nilainya tidak seberapa yang akan mengenyangkan perut kita dan menyehatkan juga menyegarkan tubuh kita. Hanya istri kita yang sah, yang halal, yang akan menenteramkan batin kita meskipun rupanya biasa-biasa saja. Ikhwatu iman rahimakumullah, harta yang haram, mungkin saja bisa membawa orang kepada kemewahan. Tetapi tidak ada jaminan harta yang haram bisa membawa orang kepada kebahagiaan yang hakiki. Makanya banyak orang berkata, banyak sih hartanya tapi tidak kelihatan bahagianya. Itu mungkin saja akan seperti itu. Untuk perbandingan, sederhana saja. Kuda tidak akan bertambah tenaganya. Juga tidak akan bertambah cepat larinya bila diberi makan nasi dan daging. Sekalipun nasi dan daging itu lebih mahal harganya dari rumput. Atau seekor singa tidak akan bertambah ganas dan tidak akan bertambah buas
bila diberi rumput dan sayur-sayuran, sekalipun dicampur jamuan atau dicampur dengan ramuan jamu. Mengapa? Sebab semuanya itu bukan bagian mereka. Tapi bagi manusia, supaya tidak salah makan, perlu ada aturan, perlu ada syariat yang menentukan. Ikhwatu iman rahimakumullah, untuk mengatur agar binatang tidak salah makan, cukup diberi gorijah saja. Mereka tidak akan makan kecuali yang sudah ditentukan dan diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka. Tapi bagi manusia tidak cukup hanya seperti itu. Manusia tidak bisa dibatasi dengan gorijah suka atau tidak suka saja. Tapi bagi manusia supaya tidak salah makan, ya, harus ada nasib, ada bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan untuk manusia mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Makanan yang haram tidak banyak sebetulnya. Sebab haram itu kan ada 3 macam. Ada haram zatnya, ada haram ilatnya, ada juga haram kaifiatnya. Haram zatnya seperti darah babi, bangkai, dan yang disembelih bukan karena Allah. Haram ilatnya yang membahayakan, seperti narkoba, ganja, racun, dan lain sebagainya. Bahkan yang paling penting ialah haram cara mengusahakannya, haram cara memilikinya, yaitu haram secara kaifiat. Kalau istilah saya, cara memiliki harta yang haram itu tina hasil ngarah, ngarina, mipit henteu amit, menta henteu bebeja, menang nipu, menang malsu, menang nodong, menang agarong, menang babadog, menang rarampok, menang kolusi, menang korupsi. Itu diantara cara atau kaifiat untuk memiliki harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat Al-Baqarah, di akhir ayat yang erat kaitannya dengan ibadah saum, ayat ke 188 kalau tidak salah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan cara yang salah, dengan cara yang haram. Ikhwatu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan menekankan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa mengambil bagianmu di dunia ini hanya yang halalnya saja. Lihat dalam surat Al-Qasas ayat 77. Ikhwatu iman rahimakumullah, salah makan tidak mustahil. Perut akan menjadi sarang macam-macam penyakit. Apalagi salah mengusahakannya, ekonomi negara akan hancur. Hubungan antar masyarakat akan rusak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur jangan salah memiliki harta, umpamanya milik si A tidak begitu saja menjadi milik si B. Tidak ujug-ujug harta si A menjadi milik si B, kecuali dengan cara jual beli atau dagang, rela sama rela, ridho sama ridho. Atau dengan cara zakat, infak, sedekah, sumbangan, hadiah, dan lain sebagainya. Ikhwatu iman rahimakumullah,
Bagi umat Islam yang punya keyakinan kuat, jangankan yang haram, yang subhat saja hati-hati. Mengapa? Sebab yang sifatnya subhat, yang meragukan itu cenderung kepada yang haram. Makanya kalau kita memiliki harta yang dipandang ragu, dipandang subhat, harus cari solusi. Di antaranya harus diperjelas halal dan haramnya. Contoh sederhana saja. Seorang pengail mengail ikan di sungai yang kecil, tapi mendapatkan ikan yang besar yang tidak selayaknya ada di sungai sekecil itu. Sedangkan di dekat sungai itu ada empang, ada kolam yang banyak ikan besar. Itu kan mengundang keraguan. Apakah ini betul ikan sebesar ini ada di sungai sekecil ini? Atau dari empang? Itu ragu. Sebaiknya untuk untuk memperjelas permasalahan yang dipandang ragu, ikan itu dibawa ke pemilik empang. Seandainya yang punya empang mengatakan, kalau betul itu hasil mancing kamu dari sungai, silakan aja, itu adalah milik kamu. Baru itu jelas menjadi halal. Ikhwatu iman rahimakumullah, sedikit lagi. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seseorang membeli sebidang tanah dari kawannya. Setelah transaksi jual beli, tanah itu digarap oleh sang pembeli. Ternyata setelah digarap ada barang yang sangat berharga, yaitu berupa emas. Waduh, kasihan sih. Ini milik orang yang menjual tanah kepada saya. Akhirnya diberikan kepada orang yang menjualnya. Terimalah, ini harta milik kamu. Sebab saya dari kamu hanya membeli tanahnya saja, tidak berikut isinya. Orang yang menjual berkata, saya menjual tanah dengan segala isinya, termasuk emas yang didapat oleh kamu di tanah yang sudah kamu beli. Akhirnya bingung. Mereka berdua pergi ke seorang hakim untuk memutuskan masalah tersebut yang masih dipandang ragu. Hakim bijaksana untuk memutuskan masalah seperti itu. Beliau bertanya kepada kedua orang tersebut, apakah kamu punya anak laki-laki? Yang seorang menjawab, ya Pak, saya punya anak laki. Kamu? Saya punya anak perempuan. Udah, kawinkan aja anak laki-laki kamu kepada anak perempuan kamu. Mas yang tadi sidkahkan, nafkahkan atas tanggungan kamu berdua. Baru masalahnya itu jelas menjadi halal. Ikhwatu iman rahimakumullah, itulah barangkali yang bisa dapat saya sampaikan. Mengapa saya mengambil tema seperti itu? Sebab ada kaitannya dengan pendidikan ibadah saum yang kita laksanakan pada tahun sekarang. Di antaranya pendidikan yang paling utama kan kita dilarang makan, minum, dan hubungan badan dengan istri di waktu siang hari, mulai terbit matahari sampai gurubnya matahari. Makanan itu sebenarnya makanan kita sendiri, makanan yang halal, tapi kita disiplinkan. Jangankan yang haram, yang halal juga bagi umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah saum, tidak diperbolehkan makan, minum di waktu siang. Ikhwatu iman rahimakumullah, itulah mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya bagi kita sekalian.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Cuman sedikit saya sampaikan sebelum ditutup, ada pesan Ramadan. Ya. Insya Allah ini tidak kurang manfaatnya bagi kita. Ya. Mulai saya bacakan saja. Jeung Ramadan kudu pisah, kajen urang masih betah, sabab eta sunnatullah nu hamo bisa dicegah. Najan urang kudu pisah, tapi tong pegat ibadah, eta ciri menang berkah, komo mun semangat tambah. Takwa teh target puasa, nu kudu terus dijaga, lain ngan bulan puasa, tapi salila di dunia. Bulan Ramadan puasa, bulan jange puasa, usahakeun lamun bisa, ulah ludes henteu nyesa. Bulan Ramadan taraweh, bulan lian kitu keneh, ukur ngaran beda soteh, tapi eta-eta keneh. Bulan Ramadan tadarus, bulan lian jalan terus, mun bisa ulah kaliwat najan tada elat tamat. Bulan Ramadan sodakoh, bulan lian oge ongkoh, najan teu pati haget, mun bisa tetap semangat. Ramadan teh lil madrasah, didinya urang diasah, sangkan mibanda hamasah, dunia akhirat teu susah. Susukan jilang cilencang, dipengkong dikakolongkeun. Isukan kuring rek lempang, mudah-mudahan page teu ulah ngomongkeun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.